Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 337. Ini adalah satu-satunya kartu truf Sun Yuhuan. Dia percaya. Selama orang-orang ini ingin membela Zhang Chunqin, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap diri mereka sendiri. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya saksi kekerasan tahun itu, dan, di tangannya sendiri, ada apa yang disebut sebagai bukti video. Begitu kata-kata ini keluar, hal itu segera menyebabkan tamu-tamu lain semakin membencinya. Sun Yuhuan ini akan segera mati, tapi dia masih harus berbicara keras. Wah, ini berencana untuk menyeret orang lain ke dalam masalah. Masalahmu ada di tanganmu. Kenapa kamu melibatkan orang lain? Untungnya, kami dulu sangat menghormatimu, tapi kami tidak menyangka kamu begitu kurang ajar. Katanya kamu kenal wajahnya tapi tidak tahu hatinya. Dulu aku menganggap kalimat ini sebagai lelucon, tapi sekarang sepertinya sangat tepat untuk diterapkan padamu. Pokoknya perbuatanmu tidak bisa dimaafkan. Sekarang kamu sudah melapor ke polisi, tinggal menunggu hukuman hukum. Tentu saja, jika Chunqin ini melanggar hukum, kita semua menjadi saksinya. Membengkokkan hukum demi keuntungan pribadi. Wajah Sun Yuhuan memerah saat mendengar kata-kata para tamu. Dan Zhang Chunqin, yang merupakan orang yang terlibat, bahkan membenamkan kepalanya ke dalam tanah. Meski karena kemunculan pacarnya ini, image Sun Yuhuan pun runtuh. Namun, luka parah yang menurutnya merupakan pukulan fatal bagi dirinya sendiri. Dia melakukan ini. Tidak berani membantah. Sangat gugup, memegang erat telapak tangan putrinya, lama tidak tahu harus berbuat apa. Mungkinkah istriku benar-benar akan masuk penjara? Ren Dongguo bergumam pada dirinya sendiri sambil menghibur Zhang Chunqin. Sedangkan Ren Yurou, dia memegang tangan ibunya, matanya berkaca-kaca. Dia tidak tahu bagaimana menenangkan ibunya, dia hanya menatap Ye Tianzong dengan lemah dan bertanya, Tianzong, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ibuku sepertinya bersalah. Aku tidak ingin memihak, tapi aku benar-benar tidak mau memihak tidak mau, ibuku dan dia. Jangan khawatir, Nona Ren. Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, Aceng tiba-tiba menyela, dia terlihat percaya diri dan percaya diri tentang masalah ini. Sebenarnya, sebelum Aceng berbicara, Ye Tianzong sudah membuat rencana. Jika Anda bersalah, Anda harus mengakuinya. Apapun situasinya, Anda harus berani mengambil tanggung jawab. Bahkan Zhang Chunqin. Bagaimanapun, Ye Tianzong adalah orang yang memiliki keuntungan. Tetapi, tiba-tiba saya melihat Aceng dalam situasi ini. Meskipun saya masih belum mengetahui semua faktanya, saya harus memberitahu dia secara langsung bahwa saya harus bertaruh dengan benar. Saya mendengar bahwa Ren Yurou hendak bertanya, tetapi disela oleh Ye Tianzong, dan berkata dengan suara rendah, sayang, izinkan saya berbicara. Ah Cheng, kamu juga tahu situasi saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa orang-orang yang terluka dan dipukuli dengan kejam kini menjadi vegetatif. Terlebih lagi, Sun Yuhuan adalah satu-satunya saksi. Di tangannya, masih ada yang disebut video rekaman. Jika Anda ingin membalikkan masalah ini, apakah Anda punya ide bagus lainnya? Tentu saja ada intinya yang harus saya perjelas, yaitu menghormati fakta. Kalau ibu saya benar-benar melakukannya, pasti tidak akan berhasil, tapi jika dia tidak melakukannya, dia harus dibersihkan. Petik 2. Ye Tianzong meninggikan suaranya. Zhang Chunqin memelototinya dengan tidak senang, dan mengeluh, saya memang memukul seseorang, dan serangannya cukup berat. Mungkin saja menjadi sayuran. Bukankah ini omong kosong yang Anda katakan? Tidak ada intinya, bukan? Hanya berpikir, apakah kamu ingin aku mati atau masuk penjara? Bodoh, jika kamu tidak terlalu memaksa Sun Yuhuan, setidaknya aku masih hidup, tapi sekarang. Hahaha. Saat ini, mendengar pertengkaran sengit antara kedua orang itu, Aceng langsung tertawa. Zuer, yang mendukungnya di samping, penuh rasa ingin tahu, dan bertanya, ah Cheng, apa yang terjadi? Beritahu aku secepatnya, jangan main-main di sini, kamu belum melihat Tuan Ye dan yang lainnya, mereka sudah terburu-buru. Oke, jangan khawatir, aku katakan. Namun, aku tidak berbicara denganmu, tapi dengan Sun Yuhuan. Ngomong-ngomong soal, Aceng berbalik dengan percaya diri, memandang Sun Yuhuan yang masih memiliki secercah harapan terakhir, dan berkata dengan ringan, Sun Yuhuan, jika orang lain tidak tahu tentangmu, bukankah aku tahu?
Kamu mengikatku saat itu. Kalahkan aku dan aku berpura-pura tidak sadarkan diri, tapi aku bisa dengan jelas mendengar percakapan antara kamu dan orang-orang di panti jompo, dan aku bahkan merekamnya terlebih dahulu. Bibi Zhang memang bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai insiden kekerasan saat itu, tetapi tindakannya tidak serius sama sekali. Lalu, Andalah yang dengan paksa memukuli orang tersebut hingga dalam kondisi vegetatif dan menyalahkannya. Berikut bukti rekamannya. Apalagi sekarang teknologi inspeksi sudah begitu maju, siapa yang melakukannya dan bagaimana caranya, semuanya bisa dipulihkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dosa lain telah ditambahkan ke tubuh Anda, kekerasan dan menyakiti orang lain. Kata-katanya sungguh mencengangkan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Terutama Zhang Chunqin yang terlibat dalam insiden tersebut, tampak menggila saat ini dan merampas rekaman tersebut dari tangan Aceng. Mengetuk. Bermain. Itu memang suara Sun Yuhuan. Ada percakapan antara dia dan dokter lain. Dari keharusan menyembunyikan penyakit dan cedera secara ketat, semuanya dibahas. Jelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut dengan jelas. Sun Yuhuan, kamu jalang. Awalnya dia takut pada Sun Yuhuan, meskipun dia telah melakukan begitu banyak hal yang tidak sebaik babi dan anjing, karena dia takut dilaporkan oleh pihak lain, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi sekarang, silahkan duduk. Saya memukuli seseorang, tetapi saya tidak membuatnya menjadi sayur. Mengambil 10.000 langkah mundur, paling banyak itu akan menjadi penahanan keamanan. Namun pelaku sebenarnya, dan bahkan orang yang seharusnya memikul tanggung jawab pidana, bukanlah dirinya sendiri, melainkan Sun Yuhuan. Jadi, selama bertahun-tahun, semua keluhan dan kemarahan meledak dalam sekejap. Dideru. Zhang Chunqin bergegas mendekat, meraih keras Sun Yuhuan, berderak, dan menamparkan wajahnya satu demi satu. Suara-suara tajam terdengar satu demi satu. Wajah memerah. Ada darah di seluruh sudut mulutnya. Dalam sekejap, wajahnya dipukuli hingga menjadi kepala babi. Mama, istri, lihat ini. Ren Dongguo dan Ren Yurou, ayah dan anak perempuan, tanpa sadar ingin berdebat. Namun dia dihentikan oleh Ye Tianzong, yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, jika Anda memukuli seseorang, Anda akan ditahan oleh keamanan publik paling lama beberapa hari. Namun, jika Anda tidak melampiaskan keluhannya kamu telah menderita selama bertahun-tahun, aku khawatir tidak akan ada peluang di masa depan. Aku percaya ibu adalah orang yang bijaksana. Kata-katanya kasar dan alasannya tidak kasar. Setelah ayah dan putrinya ragu-ragu sejenak, mereka berhenti. Lagi pula, Sun Yuhuan ini sangat penuh kebencian. Jika dia tidak memberinya pelajaran yang sulit, dia benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghadapinya. Sedangkan tamu-tamu lainnya sudah lama membenci Sun Yuhuan, mereka sendiri adalah pengusaha, sehingga yang disebut simpati dan kasihan tidak ada sama sekali. Hal terbaik yang mereka lakukan adalah menambah penghinaan pada cedera dan merobohkan tembok. Pukul. Pukul dia dengan keras. Orang seperti ini tidak sayang untuk mati. Jika tidak ada hukum, saya akan membunuhnya ribuan kali. Sungguh menyebalkan. Aku tidak mengerti bagaimana bisa ada wanita yang begitu kejam di dunia ini. Tik-tok tik-tok. Sementara para tamu masih melontarkan keluhan liar. Disertai dengan terdengar juga suara sirene polisi. Polisi tiba. Sun Yuhuan dibawa pergi, dan semua saksi serta bukti fisik ada di sana. Jadi setiap orang bukanlah hakim, tapi siapapun yang berakal sehat harus mengetahuinya. Berdasarkan berbagai tindakan yang dilakukan Sun Yuhuan, dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau mati. Sangat senang. Semua orang bertepuk tangan. Dan sangat efisien. Di bawah pengaturan Nona Gu, Sekretaris Jenderal Kamar Dagang juga datang. Di bawah rekomendasi semua orang, Ren Dongguo diangkat sebagai presiden. Grup kecantikan dibuka kembali. Pembalasan Zuer telah terbalas, dan setelah bersikap sopan, dia membawa Ah Cheng dan pergi dari sini untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Semuanya sudah beres. Setelah mengalami sesuatu yang ajaib, kehidupan yang teratur mulai kembali. Toko kecantikan akan terus buka. Dengan bantuan Lin Surong, tamu-tamu lain berbondong-bondong mendatanginya. Bagaimanapun, Ren Dongguo sekarang adalah presiden Kamar Dagang, dan dia perlu membantu dalam banyak hal. Upacara pembukaan berlangsung lancar dan berjalan sangat lancar. Ren Yurou juga membantu, menikmatinya. Melihat pemandangan ini, Ye Tianzong merasa puas dan berdiri di depan pintu, menikmati ketenangan yang langka. Namun, tidak berlangsung lama, Gu datang. Tuan Ye. Oh, Mes. Gu.
Ye Tianzong sangat berterima kasih kepada wanita yang masih memiliki pesonanya. Jika bukan karena kecerdasan dan keberaniannya, dia tidak akan berani membayangkan kemana arahnya sekarang. Oleh karena itu, sikapnya sangat ramah, dia mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, terima kasih untuk masalah hari ini. Meskipun saya tahu bahwa hubungan kami sudah jelas dengan sendirinya, tetapi Anda dapat membantu keluarga saya menyelesaikan masalah. Saya tetap harus mengatakannya. Mulai sekarang, kamu dapat menjalankan grup kecantikan dengan ibuku dan menunggu sampai kamu kembali. Tuan Ye, saya datang ke sini hanya untuk menanyakan masalah ini. Selain itu, timbulkan keraguan. Oh, mendengar. Ye Tianzong mengerutkan kening, mengundang pihak lain untuk duduk di sebelahnya, dan berkata dengan serius, Mes. Gu, beritahu saya apa yang ingin Anda katakan. Setelah apa yang terjadi hari ini, saya menganggap Anda sebagai salah satu milik saya, jadi karena Anda adalah salah satu milikku, Anda harus memberitahumu segalanya, tidak perlu bertele-tele, Anda harus mengerti maksud saya. Yah, aku mengerti. Nona Gu tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, jika Anda bertanya, ya, Anda tahu. Grup tata rias kecantikan ini telah berhasil dibuka sekarang, dan semua dana 100 juta yuan telah ditangani. Artinya, kami Yexingmen telah memenuhi permintaan Anda. Kemudian, di Paviliun Tiansu, meskipun Anda telah mengatakan bahwa Anda sedang membuat pengaturan, belum ada jawaban, yang menimbulkan keraguan dari semua anggota sekte kami. Saya akan memberikan jawaban untuk masalah ini hari ini. Ye Tianzong sedang memikirkannya dan telah memberi Huo Fenghuang lebih dari 1 hari untuk menghadapinya. Saya yakin masalah batu nisan telah dinegosiasikan dengan masyarakat King Liuzong, dan Paviliun Tiansu juga telah mengatur pembicaraan damai, sesuai niatnya, dia harus menghadiri pembicaraan itu secara langsung. Namun, karena Sekte Yexing sedang mendesak, mungkin lebih baik membiarkan mereka mengirim perwakilan. Apakah hari ini? Nyonya Gu segera menjadi bersemangat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, jika itu masalahnya, itu bagus sekali. Jika tidak, akan mudah bagi saya dan Bin Kirui untuk berbicara, tetapi Master Sekte kami tidak tahan lagi. Anda baru saja mendengar ucapan Sun Yuhuan. Kata-kata Anda tahu, seseorang di Sekte Yexing kami telah mencapai kesepakatan dengannya, dan saya curiga orang ini harus menjadi pemimpin Sekte. Jadi, hari ini, saya akan memberitahu Anda hasilnya, dan kemungkinan besar saya akan membawa seseorang untuk bertemu dengan orang-orang dari Paviliun Tiansu. Anda dapat memberitahu pemimpin sekte Anda terlebih dahulu, lalu ikut dengan saya. Bab 338. Kata-kata Ye Tianzong membuat takut Nona Gu. Tuan Ye, bukankah kita akan membersihkan Paviliun Tiansu? Saat ini, orang-orang di sekitar kita semua telah berkumpul, dan Anda hanya perlu memberi perintah, dan kami akan dapat segera menghentikan pertempuran. Sekarang saya ingin membawa seseorang untuk bertemu dengan orang-orang di Paviliun Tiansu, dan mereka juga adalah penguasa sekte kita. Apa artinya ini? Kekhawatiran Nona Gu bukannya tidak beralasan. Namun, Ye Tianzong ingin bertarung tanpa pertumpahan darah. Cara terbaik adalah merekrut orang-orang dari Paviliun Tiansu, dan kemudian menghancurkannya secara internal. Beritahu Mes Gu tentang rencananya secara keseluruhan. Setelah mendengar ini, Gu berpikir. Setelah merenung sebentar, dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Ye, strategi Anda lebih baik. Dapat mengurangi pertumpahan darah dan korban jiwa, dan bernegosiasi terlebih dahulu, merekrut orang, dan kemudian runtuh secara internal. Ketika saatnya tiba, Paviliun Tiansu akan gagal tanpa menyerang. Namun, mungkin sulit bagi pemimpin sekte kami untuk mewawancarai secara langsung. Selain itu, saya khawatir tentang level orang yang ingin Anda negosiasikan kali ini. Orang-orangku akan mengaturnya. Setidaknya seseorang yang bisa mengendalikan situasi di Paviliun Tiansu. Di pihak Anda, Ketua Sekte, saya khawatir akan ada keraguan. Namun, sepertinya dia dan Sun Yuhuan telah menjalin kontak. Saat ini, Sun Yuhuan telah ditangkap oleh kami. Anda dapat kembali dan menyatakan ini masalah utuh, karena dia adalah kepala sekte, saya yakin dia tahu bagaimana menilai kesetaraan sederhana ini. Ngomong-ngomong soal, Ye Tianzong berdiri dan berkata dengan tenang, jika Anda bahkan tidak memiliki strategi kecil ini, maka saya pikir ada alasan mengapa sekte Ye Xing Anda tidak mampu merobohkan Paviliun Tiansu selama bertahun-tahun, bukan? Kata-kata Ye Tianzong. Hal ini secara langsung mengejutkan Gu. Ejekan dan hina. Dia tahu itu. Dan ditambah dengan pengetahuannya tentang Ye Tianzong, dia adalah orang yang berani dan banyak akal.
Apalagi dimanapun kamu berada, jangan pernah melawannya. Jika kamu patuh dalam melakukan sesuatu, kamu akan selalu mendapat kejutan yang tidak terduga. Jadi, setelah beberapa pemikiran, Nona Gu juga berdiri, mengangguk dengan berat dan berkata, "Baiklah, saya berjanji, Tuan Ye. Mungkin sulit untuk melakukannya, tetapi untuk memenangkan Paviliun Tiansu, saya bersedia mengambil risiko. Kalau begitu tidak ada yang lain, jadi aku akan sibuk dulu." "Oke." Ye Tianzong mengangguk. Pihak lain pergi. Waktu berlalu cepat. Dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Semua tamu pergi. Grup kecantikan terbuka. Berbagai merek ternama telah menetap di sini, dan tempatnya berisik serta mengesankan. Ini menarik banyak penonton, dan dengan publisitas awal, tidak butuh waktu lama sampai ada aliran orang yang stabil. Zhang Chunqin, yang telah menyelesaikan masalah Sun Yuhuan, sekarang tersenyum seperti bunga. Setelah menyerahkan semuanya, dia, Ren Yurou, termasuk Ren Dongguo, keluar dari toko. Ye Tianzong segera menyambutnya dengan senyuman, dan berkata, "Ayah, ibu istri, terima kasih atas kerja kerasmu. Kami telah bekerja sangat keras. Yang tersulit hari ini adalah kamu, menantu laki-lakiku yang baik." Ren Dongguo sangat mengagumi Ye Tianzong. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mempertaruhkan nyawanya dan bertahan hidup, jadi saat dia berbicara, dia menepuk bahu Ye Tianzong, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. "Ya, Tianzong, aku hampir salah paham padamu barusan. Tapi sejujurnya, itu sangat mendebarkan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan jika orang bernama Aceng itu tidak muncul, aku khawatir endingnya akan berakhir seperti ini." Tingkat yang berbeda. Ren Yurou juga berbicara dengan penuh semangat, tetapi di tengah percakapan, Zhang Chunqin yang berdiri di tengah mendengus dingin, bukannya tidak puas, tetapi hanya tidak ingin terlalu menatap Ye Tianzong. Dia melakukan sesuatu, tapi yang terbesar pahlawan, gadis itu bernama Zuer, terima kasih kepada Aceng. Selain itu, fakta bahwa Aceng bersedia berbicara tergantung pada saya yang bernegosiasi dengan hati-hati dengan Zuer di pintu. Jika tidak, Anda pikir itu akan terjadi? Bisakah kamu menangkap Sun Yuhuan dengan mudahnya? Ibu mertua ini. Ketika kematian sudah dekat, Anda harus keras kepala. Itu hanya tipe orangnya. Apakah begitu sulit baginya untuk mengakui bahwa Ye Tianzong hebat dan telah membantu keluarga melakukan banyak hal? Ren Dongguo tidak tahan. Ren Yurou juga mengeluh. Namun, Ye Tianzong tidak peduli. Dia melakukan banyak hal sebelum dan sesudahnya, bukan untuk menyenangkan siapapun. Selama istri saya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Yah, ibu benar. Percakapanmu dengan Zuer di pintu seharusnya memberikan efek yang sangat baik. Selesaikan urusanmu sendiri. Ini namanya, lakukan sendiri dan punya cukup makanan dan pakaian. Haha. Ye Tianzong tersenyum canggung, dan setelah melihat waktu, dia berkata, "Baiklah, ini waktunya makan malam." Restoran hotpot baru saja dibuka, dan bisnis hari ini juga sangat panas. Lihat, jika tidak, ayo kita pergi ke restoran hotpot untuk makan malam, bisakah itu dianggap sebagai perayaan? Oke. Ren Dongguo setuju sepenuhnya. Ren Yurou juga sangat senang. Meskipun Zhang Chunqin sedikit tidak senang, Ye Tianzong setidaknya tidak meremehkannya, jadi dia masih harus memberinya wajah. "Saya ingin pot yuanyang. Saya tidak terbiasa makan makanan pedas sendirian. Kembali ke restoran hotpot untuk makan malam." Bisnis masih berkembang pesat. Mengingat keributan sebelumnya yang disebabkan oleh Brother Xiong dan lainnya, hal itu disiarkan langsung di seluruh jaringan. Cukup banyak. Orang-orang datang ke sini dengan kagum. Hampir tidak ada kursi tersisa. Bahkan Ye Tianzong dan yang lainnya berhasil mengatasinya di kamar pribadi kecil. Setelah makan malam, semua orang sibuk. Zhang Chunqin mengabdi pada kelompok kecantikan. Gu juga membantu, dan tampaknya berada di jalur yang benar. Popularitas restoran hotpot saat ini telah menyebabkan beberapa perubahan pada rencana awal. Selain membeli barang dan mengirimkannya, kuncinya juga mempertimbangkan pengembangan cabang berikutnya. Ren Yurou sendiri adalah seorang yang gila kerja, jadi dia pergi ke restoran hotpot dan mengabdikan dirinya untuk itu. Itu adalah Ren Dongguo. Sekarang dia adalah presiden kamar dagang di Lincheng. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang cara mengoperasikan dan mengelolanya. Saya juga harus mengunjungi dermaga kemana-mana dan bertemu tamu. Tentu saja, Ye Tianzong perlu melakukannya untuknya. Sepanjang sore, mereka berkeliling dunia, bertemu di sini dan berjalan di sana. Saat saya selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore.
Karena presiden masih baru dan harus mengadakan pertemuan, Ren Dongbo harus kembali dan menyiapkan materi yang relevan. Ketika seluruh keluarga sedang sibuk, ini memberi Ye Tian kesempatan untuk memanfaatkannya. Berdering. Parkirkan mobil Anda di pinggir jalan. Baru saja mendapat telepon. Ide peneleponnya adalah Liu Zineng. Kedua pihak membuat janji, dan mereka harus bertemu Ye Qingfeng hari ini. Namun, mereka harus ditemani oleh Ye Tianzong. Saat ini posisi ketua liga sudah diblokir, dan beritanya sudah diblokir, jadi dia belum mengetahuinya. Ini memberi Ye Tianzong cukup ruang untuk beroperasi. Untuk yang disebut saudara ini, Ye Tianzong sama sekali tidak menyadarinya. Tujuannya malam ini sangat sederhana. Cari tahu identitas pihak lain. Tujuan akhir dari Guild Chaebol. Halo. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Ye Tianzong bertanya. Tuan Ye, Ye Qingfeng baru saja menelepon saya. Masih di tempat yang sama, ketemu di Wetland Park. Aku bilang padanya bahwa dia akan sampai di sana setengah jam lagi. Lihat. Dengarkan ini. Ye Tianzong merenung sejenak. Awalnya saya ingin langsung ke pokok persoalan. Namun, hal ini dapat membuat segalanya menjadi rumit. Masih harus memutar. Kamu datang ke sini dulu, aku di jalan di selatan kota ini, kita akan segera lewat. Menutup telepon. Liu Zineng sangat efisien. Faktanya, dia hanya bisa mengandalkan Ye Tianzong sekarang. Jika dia tidak menjadi presiden aliansi dan Ye Qingfeng mengetahuinya, maka Serikat Chaebol akan mengetahuinya. Deposit yang mereka berikan kepada saya telah saya sia-siakan, dan bahkan jika saya meludahkannya, mereka tidak akan mengambilnya kembali. Maka konsekuensi yang dia hadapi mungkin adalah dia menghilang dari dunia. 6 atau 7 menit. Liu Zineng ini tiba di titik pertemuan secepat mungkin. Ye Tianzong keluar dari mobil, melihat-lihat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ini mobilmu, lebih mewah dari milikku. Hari ini, aku akan menjadi supirmu dan mengemudikan mobil untukmu. Setelah bertemu Ye Qingfeng di sebentar, kamu akan berbicara dengannya berdasarkan situasi ketika kamu menjadi presiden aliansi. Apakah kamu mengerti? Ah! Liu Zineng sangat terkejut. Dia memandang Ye Tianzong dengan curiga, lalu mengangguk dan berkata, begitu, kamu ingin menguji Ye Qingfeng, kan? Lalu selain membiarkanku terus berakting, apakah aku punya tugas lain? Hahaha. Ye Tianzong tersenyum dan menepuk pundaknya, tanpa komitmen, mengangguk dan berkata, ya. Anda menjadi presiden, dan Ye Qingfeng datang ke sini untuk menyerahkan tugas kepada Anda. Uang tindak lanjut ada di sini untuk Anda, dan Anda ambil itu dan yang ingin saya ketahui adalah Anda dapat menguji hubungannya dengan Ye Zongtian. Selain itu adalah tujuan dari persekutuan Chaebol. Tes seperti itu, saya khawatir pihak lain akan curiga. Namun, mata Ye Tianzong berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dapatkan petunjuk penting darinya sebanyak mungkin. Jika dia berakal sehat, maka kamu boleh pergi. Tetapi jika kamu menantangnya lagi, biarkan dia diam selamanya. Dan kamu jangan berdebat denganku lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang aku atur. Toleransiku juga terbatas, mengerti? Pembunuhan telah dimulai. Liu Zineng adalah seekor rubah tua. Secara alami, seseorang dapat melihat pikiran Ye Tianzong. Sekarang dia hanyalah ikan di talenan, entah disembelih oleh Ye Qingfeng atau Ye Tianzong. Bagaimanapun, itu adalah takdir yang pasti, dan dia harus berpegangan erat pada salah satu pahanya, jika tidak, dia hanya akan menanggung akibatnya. Oke, Tuan Ye, saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Secara keseluruhan, hari ini, termasuk di masa depan, saya akan mendengarkan Anda. Kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat, aku. Tidak terlalu serius. Ye Tianzong menyela, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya berarti bagiku hari ini. Adapun masa depan, aku benar-benar tidak bisa menjaminnya. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Setengah jam masih sangat cepat, ayo pergi, naik pesawat. Asrama. Dalam perjalanan, Ye Tian mengemudi dengan sangat cepat. Tapi cukup stabil. Setelah perjalanan yang elegan, kami tiba di tujuan dalam waktu kurang dari 20 menit. Yang disebut Wetland Park. Faktanya, dulunya sangat ramai. Namun, karena masalah teknis berikutnya, tempat tersebut ditinggalkan. Memilih untuk bertemu di tempat seperti ini, dan itu masih merupakan tempat tua, membuat Ye Tianzong merasa bahwa yang disebut Ye Qingfeng ini bukanlah orang yang sederhana, jadi dia harus berhati-hati. Bersambung.